Pelatihan, dalam bayangan kita, guru sudah menyusun atau mengembangkan CP menjadi sejumlah TP. TP tersebut sudah dibagi. Dan ketika sudah dibagi, maka tugas berikutnya adalah mengurutkan. Urutan dari TP yang sudah dibagi tadi kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengurutkan di buku panduan, sobat pelatihan dapat melihat ini. Ada beberapa pilihan pertimbangan yang bisa digunakan untuk mengurutkan alur dari pembelajarannya. Boleh menggunakan pilihan mengurutkan dari yang konkret dulu baru yang abstrak, boleh. Boleh juga menggunakan urutan deduktif. Boleh juga mengambil pola yang mudah dulu baru yang sulit, melihat hierarkinya, ada prosedur dan seterusnya. Yang jelas, pilihan ini memberikan keleluasaan bagi sobat pelatihan, jika Anda adalah para guru, untuk tidak usah khawatir, tidak usah ragu ketika sobat pelatihan memiliki pertimbangan kata kuncinya satu. Pilihan apapun, yang manapun, bahkan jika perlu, kalau sobat pelatihan memandang bahwa urutan ini semuanya tidak relevan dengan karakteristik peserta didik sobat pelatihan, maka tinggalkan ini, sobat pelatihan, pilih pertimbangan lain dalam mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Kata kuncinya, urutannya seperti apapun, orientasinya adalah agar peserta didik bisa lebih efektif, bisa maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena ketika tujuan pembelajaran itu dapat dicapai, maka berikutnya capaian pembelajaran yang ada pada satu fase akan bisa dikuasai oleh peserta didik. Untuk bisa melakukan ini, sekali lagi sobat pelatihan, tidak akan bisa dikerjakan oleh guru secara individu. Kerja kolaborasi menjadi penting. Baik, sehingga nantinya sobat pelatihan, ketika guru pada satu fase telah menyusun ATP, gambarannya nanti seperti ini. Jadi misalnya ini satu fase, taruhlah ini misalnya fase B, gitu ya. Maka nanti awal fase adalah kelas 3, akhir fase adalah kelas 4. Saya ingin mengingatkan agar sobat pelatihan berhati-hati dengan fase B ini. Mengapa? Karena di implementasi kurikulum Merdeka, pada fase B ini yang melaksanakan lebih dahulu adalah kelas 4. Padahal kelas 4 dia ada di akhir fase. Ini berbeda dengan fase A. Kalau fase A, maka awal fasenya kelas 1, akhir fasenya kelas 2, sehingga tidak ada masalah. Alur ini tadi tentu sudah dengan kesepakatan ya, misal kelas 1 untuk fase A, ini kelas 1, ini kelas 1, ini kelas 2 misalnya. Misalnya begini, maka aman. Mulainya tahun pertama kelas 1 dulu selama 1 tahun, tahun kedua dilanjutkan oleh kelas 2. Gak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika implementasi itu di fase B. Alur ini menjadi alur milik kelas 3 dan kelas 4. Yang harus jalan, yang harus implementasi harusnya kelas 3 dulu kan, tapi ternyata tidak. Tahun pertama, andai kata madrasah itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka, jalan dulu itu yang kelas 4. Padahal kelas 4 dia ada di ujung fase. Sehingga taruhlah misalnya dipotong di sini. Misal ini
kelas 3, misal ini kelas 4, ini kelas 4, ini kelas 4. Ada satu saran dari saya untuk fase B yang akan mengimplementasikan. Karena implementasi itu dilaksanakan lebih dahulu oleh kelas 4 yang ada di akhir fase, sedangkan kelas 3-nya masih menggunakan kurikulum 2013, maka yang bisa dilakukan oleh guru yang ada di satu fase, silahkan membandingkan konten KD pada K13 dengan konten CP pada kurikulum Merdeka, silahkan bandingkan. Cek pertama di sini, ya, cek CP pada kurikulum Merdeka. Cari pada konten kurikulum Merdeka ini, baik kompetensi maupun materinya, mana yang sudah tersampaikan di kelas 3 pada KD. Misal, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 KD pada kurikulum 2013. Ternyata pada KD di kurikulum 13 itu yang relevan dengan konten CP pada kurikulum Merdeka adalah materi 1, 3, 4, 5 misalnya, ada 4. Maka nanti CP pada kurikulum Merdeka untuk kelas 4 itu kurangi yang sudah disampaikan pada kelas 3 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini misalnya menu KD pada K13. Seandainya menu untuk CP pada kurikulum Merdeka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 5, ternyata ini terhubung sama. Ternyata ini terhubung sama. Ini juga sama, ini juga sama. Seandainya seperti itu, maka kelas 4 hanya perlu menyampaikan materi nomor 2. Jika muatan 1, 3, 4, 5 yang ada di sini memang sudah ada, tapi biasanya lebih banyak lagi kan ini. Itu salah satu tips saja yang bisa saya sampaikan agar nanti sobat pelatihan terutama yang akan mengimplementasikan untuk fase B itu tidak mengalami kebingungan. Baik sobat pelatihan, pada sesi ini saya rasa kita cukupkan dulu. Kita nanti akan membahas lebih lanjut apa yang perlu dilakukan setelah memiliki rumusan ATP. Ya, ini tadi akan dirumuskan ATP. Kita akan coba lihat seperti apa contoh dari pengembangan CP menjadi TP, lalu ATP-nya seperti apa dan tindak lanjut setelah itu nanti harus bagaimana. Terima kasih atas kesungguhan sobat pelatihan mengikuti kegiatan ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan saran saya sobat pelatihan membaca secara detail panduan pembelajaran dan asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.